Jalan-jalan ke kota tua, isi waktu dari kesepian. Selamat datang di podcast saya, podcast yang penuh kedamaian. Hai teman-teman, gimana nih kabar kalian? Masih pada digantungin atau udah dikasih kepastian nih? Oh iya, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, jadi kita perkenalan dulu ya. Mana tahu ntar jadi sayang. Kenalin, aku Roselin Windah Hamidah Mulyana. Kalian bisa panggil aku Selin. Ingat ya, jangan dipanggil Ros. Soalnya aku tuh bukan kakaknya Upin Ipin. Oke, jadi hari ini aku mau sharing-sharing sama kalian tentang rencana perkuliahan offline tahun 2021, setuju versus tidak setuju. By the way, kalian masih ingat nggak sih kapan terakhir kali kita sekolah atau kuliah secara tatap muka? Ingat nggak nih? Atau jangan-jangan udah pada lupa ya? Karena saking seringnya di PHP-in sama dia. Sebagian dari kita pasti ada nih yang kangen, pengen banget kuliah offline lagi. Tapi pasti juga ada nih yang udah nyaman sama kuliah online, ya kan? Menurut aku, kuliah offline ataupun online itu tuh sama-sama punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Pemerintah mengadakan kuliah dan sekolah dengan sistem online bertujuan untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19. Kalau kita kuliah online, kita masih bisa tuh melihat-lihat lagi materi yang disampaikan oleh dosen. Karena biasanya sebelum mereka mengajar, mereka akan membagikan materi berupa modul yang bisa kita download nantinya. Selain itu, kuliah online juga dapat menghemat biaya loh. Yang tadinya biaya buat bayar kos-kosan, makan, transportasi, sekarang bisa buat kebutuhan penting yang lainnya. Tapi kalau jaringan lagi susah, ya nggak usah ditanya. Susah juga mau kuliahnya. Harus berjuang dulu buat dapetin sinyal yang bagus. Bayangin deh, sinyal aja aku perjuangin loh. Apalagi kamu gitu kan. Online ini tuh berasa gak punya temen banget. Soalnya semua serba online. Ketemunya via Zoom, ngerjain tugas kelompok via WA, praktikumnya pun juga online. Pokoknya gak enak deh. Terus boros kuota juga. Untungnya ya, pemerintah ngasih bantuan kuota. Kalau kuliah offline, kita bisa lebih bersosialisasi, bisa nikmatin fasilitas kampus, terus kita juga bisa cari lebih banyak materi di perpustakaan. Karena nggak semua buku di Google itu bisa dibuka full. Nah, kabar mengenai rencana perkuliahan offline sebenarnya sudah dari bulan Januari 2021. Akan tetapi, pada saat itu, angka kasus COVID-19 semakin meningkat. Selain itu, pemerintah juga sedang memprogramkan vaksinisasi untuk masyarakat, terutama para pekerja, seperti dosen, tenaga medis, dan yang lainnya. Sehingga rencana perkuliahan offline diundur sampai bulan Juli 2021. Untuk saat ini, angka kasus COVID-19 di Indonesia sudah mulai menurun. Tapi menurut kalian gimana nih? Apakah rencana perkuliahan offline ini bakal diundur lagi atau bakalan terlaksana ya? Pemerintah sudah memberikan lampu hijau untuk mengadakan perkuliahan offline. Ditjen Dikti juga sudah mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun akademik 2020-2021. Setelah kita sharing panjang lebar mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem offline maupun online, serta kesiapan melaksanakan rencana ini, jadi kalian ada di tim mana nih? Setuju atau tidak setuju? Terakhir, buat kalian yang belum pernah sama sekali ke kampus, nanti kalau udah offline jangan nyasar ya.